Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alihi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 9J yang beranggotakan Muhammad Fadli Putrarianto, Muhammad Farid, Muhammad Gali Mumtaz, dan Muhammad Rafi. Di sini akan menjelaskan peran Sunan Kalijaga, Sunan Maria, dan Sunan Gunung Jati dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo yang lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban dengan nama Raden Mas Syahid. Sunan Kalijaga adalah putra dari Tumenggung Wilatika dan Dewi Nawang Arum. Sunan Kalijaga juga mempunyai nama lain yaitu Lokajaya, Syekh Melayu, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Sebelum menjadi Wali Songo, Raden Mas Syahid merupakan seorang perampok asli bumi. Beliau merampok hasil bumi dari orang-orang kaya serta mencuri di tempat-tempat yang menyimpan hasil bumi. Hasil bumi dirampokkan dan curian tersebut dibagikan kepada kaum duafa dan fakir miskin. Sunan Kalijaga juga mewakili dakwahnya di desa Kalijaga, Cirebon. Ia mengislamkan penduduk sekitar termasuk Indramayu dan Pamanukan. Model dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga dengan pendekatan lewat kesenian dan kearifan budaya lokal. Sunan Kalijaga terlebih dahulu mempelajari watak dan budaya penduduk sekitar. Penduduk setempat adalah tatanan masyarakat yang mudah lari jika dipaksa untuk mengikuti sesuatu yang baru bagi mereka. Tetapi mereka suka dengan kesenian, keramahan, dan nilai-nilai luhur yang serupa. Dakwah Sunan Kalijaga dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai keislaman di Jawa lebih banyak dengan menggunakan pendekatan seni dan kearifan budaya lokal. Tidak hanya itu saja yang dijadikan Sunan Kalijaga sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga juga merancang pendekatan yang sesuai dengan penduduk Jawa, yaitu akulturasi budaya dengan menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam segi-segi budaya lokal. Ia juga menyumbangkan ide seperti perencanaan alat-alat pertanian, desain pakaian, permainan tradisional untuk anak-anak, hingga musik gamelan. Banyak karya-karya yang sudah dibuat Sunan Kalijaga yang dijadikan media dakwah di masyarakat saat berdakwah dengan menggunakan wayang kulit. Sunan Kalijaga juga mengganti cerita wayang yang sebelumnya tentang Ramayana dan Mahabharata dari ajaran Hindu diubah dengan memasukkan cerita-cerita Islam. Bentuk wayang juga diubah, di mana mengubah dari bentuk manusia menjadi bentuk kreasi baru hidup karikatur. Sunan Kalijaga juga berperan penting dalam membentuk karakter Islam di Jawa bahkan Nusantara yang lentur, toleran, dan penuh kearifan. Berikutnya adalah Sunan Muria. Sunan Muria adalah anggota termuda dari Wali Songo. Sunan Muria memiliki nama kecil yaitu Raden Prawoto. Beliau juga dikenal dengan nama Raden Umar Said, yaitu nama yang diberikan ayahnya di waktu kecil. Raden Prawoto adalah putra pertama dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saro. Raden Prawoto tinggal di Gunung Muria, tepatnya di puncak Golo yang terletak di sebelah utara kota Kudus. Karenanya Sunan ini terkenal dengan nama Sunan Muria. Metode dakwah Sunan Muria: 1. Menitik beratkan rakyat jelata. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria lebih memusatkan pada rakyat jelata dan bukan kaum bangsawan. Beliau senang mengasingkan diri bersama rakyat jelata dibandingkan tinggal di pusat kerajaan Demak. Metode dakwah beliau sering disebut dengan topongeli, yang berarti menghanyutkan diri di dalam masyarakat. Sementara itu, agar bisa berbau dengan masyarakat di sekitar pegunungan tersebut, beliau kerap memberikan keterampilannya untuk para pelaut, nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Beliau bisa mengumpulkan mereka yang notabene-nya adalah pekerja yang sangat sulit untuk meluangkan waktu belajar agama. Jadi dengan memberikan keterampilan, Sunan Muria dapat dengan mudah menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. 2. Dakwah menggunakan akulturasi budaya. Meskipun Sunan Muria diterima dengan baik oleh masyarakat, bukan berarti proses dakwah beliau juga berjalan dengan lancar. Kebanyakan penduduk di kawasan Gunung Muria masih menganut kepercayaan turun-temurun yang sulit untuk diubah. Sunan Muria menggunakan metode dakwah bil hikmah, yaitu dengan cara bijaksana dan tidak memaksa. Dalam menyikapi kebiasaan masyarakat yang sering melakukan adat kenduren, maka Sunan Muria meniru gaya moderat ayahnya.
dan tidak mengharamkan tradisi peringatan telung dino hingga 1000 dino. Tradisi yang dilakukan untuk memperingati hari-hari tertentu kematian anggota keluarga ini tidak dilarang. 3. Mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Sunan Muria juga tetap mempertahankan alat musik daerah seperti gamelan dan kesenian wayang untuk media dakwahnya. Beliau tidak mengubah budaya yang ada, namun memasukkan ajaran-ajaran agama Islam di dalamnya. Beberapa lakon pewayang diubah karakternya dengan membawa pesan-pesan Islam seperti Dewa Ruci, Petruk, Dadi Ratu, dan lain-lain. 4. Menciptakan beberapa tembang Jawa. Sunan Muria juga menciptakan beberapa lagu atau tembang macapat Jawa yang berisi tentang ajaran Islam. Beberapa karya yang terkenal yaitu tembang Sinom dan Kinanti. Melalui tembang, masyarakat akan dengan mudah menerima serta mampu mengingat ajaran Islam yang terkandung di dalam untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati mempunyai nama asli Syarif Hidayatullah. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Ubdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Metode dakwah Sunan Gunung Jati. Yang pertama, menjadi raja. Bukanlah impian dari Sunan Gunung Jati untuk menjadi raja dari Kesultanan Cirebon, karena memang beliau bukan keturunan raja di situ, melainkan keturunan Raja Pajajaran dari keturunan kakeknya. Apalagi beliau bukan orang asli Indonesia, melainkan orang Arab. Tapi hal tersebut bukanlah sebuah alasan yang menjadikannya sebagai seorang pemimpin kota Cirebon, melainkan memang sebuah amanat yang langsung diberikan oleh pemimpin Cirebon sebelumnya, yakni Pangeran Cakrabuana. Sunan Gunung Jati pun kemudian melakukan banyak program pembangunan fasilitas masyarakat sehingga mempermudah aktivitas mereka dan juga mempermudah kegiatan dakwahnya. Nah, inilah yang menjadi metode dakwah Sunan Gunung Jati yang paling efektif. Karena dengan menjadi raja, beliau bisa mendapatkan kekuasaan untuk mengatur wilayah dari berbagai bidang kehidupan. Semuanya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berdakwah, seperti misalnya dalam melakukan perluasan wilayah. Sunan Gunung Jati melakukan perluasan wilayah sekaligus berdakwah sehingga jumlah penduduknya muslim pun semakin banyak. Akulturasi budaya. Cucu Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran itu mengembangkan dakwah Islam dengan metode akulturasi budaya. Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam tidak menggunakan budaya Arab, tapi menggunakan adat dan budaya lokal melalui kesenian daerah. Hasilnya, Sunan Gunung Jati mampu mengislamkan Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta secara damai tanpa ada peperangan. Metode itu terbukti efektif membuka hidayah umat menuju keimanan dan memeluk Islam secara sukarela dan damai. Salah satu contohnya adalah digunakannya gamelan sekaten sebagai media penyebaran Islam kepada masyarakat. Sunan Gunung Jati biasanya menaruh gamelan sekaten itu pada waktu ada keramaian, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Masyarakat yang menyaksikan penabuhan gamelan tersebut diharuskan membayarnya, namun pembayaran tersebut tidak dengan uang, melainkan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, membangun masjid. Program Sunan Gunung Jati sebagai raja bukan hanya dengan memperluas wilayah, melainkan juga dengan melakukan pembangunan tempat-tempat ibadah. Salah satunya adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada tahun 1489 sebagai bangunan tempat ibadah yang dibangunnya pertama kali. Dari beberapa metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial budaya, di mana pendekatan ini saling melengkapi satu sama lain sehingga sangat cocok untuk diterapkan, dan hasilnya pun masyarakat dapat menerima dengan baik. Selain Cirebon, Sunan Gunung Jati juga melakukan dakwah di Pasir Luhur, Garut, Sumedang Larang, Batu Layang, dan Ukur, Cibaliung, Bandung. Ketika berdakwah, Sunan Jati juga membawakan ajaran nilai kesopanan, kedisiplinan, kebijaksanaan, ketakwaan, dan juga nilai sosial. Sekian materi yang kami sampaikan.